Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai mengurutkan pecahan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi pembelajaran kita kali ini adalah mengurutkan pecahan. Mengurutkan bilangan pecahan itu sama seperti membandingkan 3 pecahan atau lebih. Nah, mengurutkan pecahan itu dapat dilakukan dengan mengurutkan pecahan dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Jika kita akan mengurutkan pecahan yang mempunyai penyebut yang sama, maka urutkanlah berdasarkan besar kecilnya pembilang. Nah, sebaliknya, jika kita akan mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka terlebih dahulu nilai penyebut dari setiap pecahan tersebut harus kita samakan. Nah, dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara mengurutkan suatu pecahan, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Susunlah pecahan-pecahan berikut mulai dari yang terkecil. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 1/2, 5/2, 13/2, 3/2. Nah, perhatikan pecahan-pecahan ini mempunyai penyebut yang sama, yaitu 2. Sedangkan pembilangnya itu berbeda-beda, yaitu 1, 5, 13, dan 3. Nah, di sini akan kita urutkan keempat pecahan ini mulai dari yang terkecil. Nah, karena penyebutnya itu sama, maka urutkanlah berdasarkan besar kecilnya pembilangnya. Nah, pembilang terkecil dari 1, 5, 13, dan 3 ini adalah 1. Maka urutan pecahan yang pertama adalah 1/2. Nah, selanjutnya di antara pembilang 5, 13, dan 3, yang terkecil adalah 3. Maka urutan pecahan selanjutnya adalah 3/2. Nah, berikutnya di antara pembilang 5 dan 13, yang terkecil adalah 5. Maka urutan pecahan selanjutnya adalah 5/2. Nah, terakhir adalah pecahan 13/2. Jadi, urutan pecahannya dari yang terkecil adalah 1/2, 3/2, 5/2, dan 13/2. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu 15/25, 53/25, 3/25, dan 10/25. Nah, perhatikan bahwa keempat pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 25. Sedangkan pembilangnya itu berbeda-beda, yaitu 15, 53, 3, dan 10. Nah, di sini akan kita urutkan keempat pecahan ini dari yang terkecil. Nah, karena penyebut dari keempat pecahan ini sama, maka untuk mengurutkan pecahan ini tinggal kita urutkan berdasarkan pembilang yang terkecil. Nah, dari pembilang 15, 53, dan 10, yang terkecil adalah 3. Maka pecahan terkecil yang pertama adalah 3/25. Nah, kemudian untuk pembilang 15, 53, dan 10, yang terkecil adalah 10.
maka pecahan selanjutnya adalah 10/25. Nah, selanjutnya dari pembilang 15 dan 53, yang terkecil adalah 15. Maka urutan pecahan selanjutnya adalah 15/25. Nah, terakhir pecahan 53/25. Jadi, urutan pecahannya dari yang terkecil adalah 3/25, kemudian 10/25, kemudian 15/25, dan terakhir 53/25. Nah, berikutnya bagian yang C, yaitu 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. Nah, perhatikan bahwa keempat pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda-beda, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Maka, untuk mengurutkan keempat pecahan ini, terlebih dahulu nilai penyebut dari setiap pecahannya harus kita samakan. Nah, dengan cara menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut tersebut. Nah, karena penyebutnya adalah 2, 3, 4, dan 5, maka KPK dari 2, 3, 4, dan 5 adalah 60. Sehingga untuk pecahan 1/2 supaya berpenyebut 60, maka pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 30, sehingga didapat pecahan 30/60. Berikutnya untuk pecahan 2/3 supaya berpenyebut 60, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 20, sehingga didapat pecahan 40/60. Nah, selanjutnya untuk pecahan 3/4 supaya berpenyebut 60, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 15, sehingga didapat pecahan 45/60. Nah, terakhir untuk pecahan 4/5 supaya berpenyebut 60, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 12, sehingga didapat pecahan 48/60. Nah, setelah penyebut dari pecahan-pecahan ini sama, maka tinggal kita urutkan pecahan ini dari yang terkecil berdasarkan besar kecilnya pembilang. Nah, dari pembilang 30, 40, 45, dan 48, yang terkecil adalah 30. Maka pecahan terkecil yang pertama adalah 30/60. Nah, karena 30/60 itu senilai dengan 1/2, maka urutannya itu dimulai dari pecahan 1/2. Nah, berikutnya dari pembilang 40, 45, dan 48, yang terkecil adalah 40. Maka pecahan berikutnya adalah pecahan yang senilai dengan 40/60, yaitu pecahan 2/3. Nah, selanjutnya dari pembilang 45 dan 48, yang terkecil adalah 45. Maka pecahan berikutnya adalah pecahan yang senilai dengan 45/60, yaitu pecahan 3/4. Selanjutnya yang terakhir adalah pecahan yang senilai dengan 48/60, yaitu 4/5. Jadi, urutan bilangan pecahan ini dari yang terkecil adalah 1/2, kemudian 2/3, kemudian 3/4, dan terakhir 4/5. Nah, terakhir bagian yang D, yaitu pecahan 1/3, 3/4, 4/7, 2/3. Nah, perhatikan bahwa keempat pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda-beda, yaitu 3, 4, dan 7. Maka, untuk mengurutkan keempat pecahan ini, terlebih dahulu kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari 4, 3, dan 7.
Nah, KPK dari 3, 4, dan 7 ini adalah 84. Maka kita nyatakan semua pecahan ini menjadi pecahan berpenyebut 84. Nah, untuk pecahan 1/3 supaya berpenyebut 84, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 28 sehingga didapat pecahan 28/84. Nah, berikutnya untuk pecahan 3/4 supaya berpenyebut 84, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 21 sehingga didapat pecahan 63/84. Nah, berikutnya untuk pecahan 4/7 supaya berpenyebut 84, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 12 sehingga didapat pecahan 48/84. Nah, terakhir untuk pecahan 2/3 supaya berpenyebut 84, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 28 sehingga didapat pecahan 56/84. Nah, setelah penyebut dari keempat pecahan ini sudah sama, maka tinggal kita urutkan berdasarkan besar kecilnya pembilangnya. Nah, di antara pembilang 28, 63, 48, dan 56, yang terkecil adalah 28. Maka urutan pecahan terkecil yang pertama adalah pecahan yang senilai dengan 28/84, yaitu pecahan 1/3. Nah, selanjutnya dari pembilang 63, 48, dan 56, yang terkecil adalah 48. Maka pecahan selanjutnya adalah pecahan yang senilai dengan 48/84, yaitu pecahan 4/7. Nah, berikutnya dari pembilang 63 dan 56, yang terkecil adalah 56. Sehingga urutan pecahan berikutnya adalah pecahan yang senilai dengan 56/84, yaitu 2/3. Nah, terakhir adalah pecahan yang senilai dengan 63/84, yaitu pecahan 3/4. Jadi, urutan pecahan dari yang terkecilnya adalah 1/3, kemudian 4/7, kemudian 2/3, dan terakhir 3/4. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang kedua. Susunlah pecahan-pecahan berikut mulai dari yang terbesar. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 5/10, 55/10, 3/10, 13/10. Nah, perhatikan bahwa penyebut dari keempat pecahan ini sama, yaitu 10. Maka, untuk mengurutkan keempat pecahan ini dari yang terbesar, tinggal kita urutkan pembilangnya dari yang terbesar. Nah, di antara pembilang 5, 55, 3, dan 13, yang terbesar adalah 55. Maka urutan bilangan pecahan yang terbesar pertama adalah 55/10. Nah, selanjutnya di antara pembilang 5, 3, dan 13, yang terbesar adalah 13. Maka urutan pecahan selanjutnya adalah 13/10.
Nah, berikutnya di antara pembilang 5 dan 3, yang terbesar adalah 5. Maka pecahan selanjutnya adalah 5 per 10. Terakhir, pecahan 3 per 10. Jadi, urutan pecahan dari yang terbesar adalah 55 per 10, kemudian 13 per 10, kemudian 5 per 10, dan terakhir 3 per 10. Berikutnya bagian yang B, yaitu 1 per 8, 9 per 8, 5 per 8, 3 per 8. Perhatikan bahwa penyebut dari keempat pecahan ini sama, yaitu 8. Maka, untuk mengurutkan keempat pecahan ini dari yang terbesar, tinggal kita urutkan pembilangnya dari yang terbesar. Nah, di antara pembilang 1, 9, 5, dan 3, yang terbesar adalah 9. Maka urutan pecahan terbesar yang pertama adalah 9 per 8. Nah, selanjutnya di antara pembilang 1, 5, dan 3, yang terbesar adalah 5. Maka urutan pecahan selanjutnya adalah 5 per 8. Nah, berikutnya di antara pembilang 1 dan 3, yang terbesar adalah 3. Maka urutan pecahan selanjutnya adalah 3 per 8. Nah, terakhir adalah pecahan 1 per 8. Jadi, urutan pecahannya dari yang terbesar adalah 9 per 8, kemudian 5 per 8, kemudian 3 per 8, dan terakhir 1 per 8. Nah, berikutnya bagian yang C, yaitu 1 per 6, 3 per 2, 2 per 4, 5 per 8. Nah, perhatikan bahwa pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda-beda, yaitu 2, 6, 4, dan 8. Maka, untuk mengurutkan keempat pecahan ini, harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara menggunakan KPK dari penyebutnya. Nah, KPK dari 2, 4, 6, dan 8 adalah 24. Maka kita nyatakan keempat pecahan ini menjadi pecahan berpenyebut 24. Nah, untuk pecahan 1 per 6, supaya berpenyebut 24, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 6, sehingga didapat pecahan 4 per 24. Berikutnya, untuk pecahan 3 per 2, supaya berpenyebut 24, maka kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 12, sehingga didapat pecahan 36 per 24. Selanjutnya, untuk pecahan 2 per 4, supaya berpenyebut 24, maka kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 6, sehingga didapat pecahan 12 per 24. Nah, terakhir untuk pecahan 5 per 8, supaya berpenyebut 24, maka kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 3, sehingga didapat pecahan 15 per 24. Nah, selanjutnya setelah semua penyebut pecahannya ini sama, maka tinggal kita urutkan berdasarkan besar kecilnya pembilangnya, yaitu 4, 36, 12, dan 15. Sehingga urutan pecahan dari yang terbesar adalah sebagai berikut. Nah, di antara pembilang 4, 36, 12, dan 15 ini, yang terbesar adalah 36. Maka, urutan pecahan terbesar yang pertama adalah pecahan yang senilai dengan 36 per 24, yaitu pecahan 3 per 2. Nah, berikutnya, di antara pembilang 4, 12, dan 15, yang terbesar adalah 15, sehingga urutan pecahan berikutnya adalah pecahan yang senilai dengan 15 per 24, yaitu pecahan 5 per 8. Selanjutnya di antara pembilang 4 dan 12, yang terbesar adalah 12, sehingga urutan pecahan berikutnya adalah pecahan yang senilai dengan 12 per 24, yaitu pecahan 2 per 4.
Nah, terakhir, pecahan yang senilai dengan pecahan 4/24 adalah pecahan 1/6. Jadi, urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3/2, kemudian 5/8, kemudian 2/4, dan terakhir 1/6. Nah, terakhir bagian yang D yaitu 7/10, 5/2, 3/5, 9/10. Perhatikan bahwa keempat pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 10, 2, dan 5. Sehingga untuk mengurutkan keempat pecahan ini harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara menggunakan KPK dari penyebutnya. Nah, KPK dari 2, 5, dan 10 adalah 10. Maka kita nyatakan keempat pecahan ini menjadi pecahan berpenyebut 10. Nah, untuk pecahan 7/10, karena sudah berpenyebut 10, maka 7/10 tetap kita tuliskan dengan 7/10. Nah, selanjutnya untuk pecahan 5/2, supaya berpenyebut 10, maka kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 5, sehingga didapat pecahan 25/10. Berikutnya untuk pecahan 3/5, supaya berpenyebut 10, maka kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 2, sehingga didapat pecahan 6/10. Nah, terakhir untuk pecahan 9/10, karena sudah mempunyai penyebut 10, maka tetap kita tuliskan 9/10. Nah, setelah penyebut dari pecahan-pecahan ini sudah sama, maka selanjutnya tinggal kita urutkan pecahan ini dari yang terbesar berdasarkan besar kecilnya pembilang, yaitu 7, 25, 6, dan 9. Maka urutan pecahan dari yang terbesar adalah sebagai berikut. Nah, di antara pembilang 7, 25, 6, dan 9, yang terbesar adalah 25. Sehingga urutan pecahan terbesar yang pertama adalah pecahan yang senilai dengan 25/10, yaitu pecahan 5/2. Nah, berikutnya di antara pembilang 7, 6, dan 9, yang terbesar adalah 9. Sehingga pecahan berikutnya adalah pecahan 9/10. Nah, selanjutnya di antara pembilang 7 dan 6, yang terbesar adalah 7. Maka urutan pecahan berikutnya adalah 7/10. Nah, terakhir adalah pecahan yang senilai dengan 6/10, yaitu 3/5. Jadi, urutan pecahan dari yang terbesar adalah 5/2, kemudian 9/10, kemudian 7/10, dan terakhir 3/5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai mengurutkan pecahan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.